Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala fa in qulta faqad radatta haddal mutakallimi ila harasati aqidatil awami an tashwishil mubtadi'ati kama anna haddal bazraqati harasatu aqmishatil hajiji an-nahbil arabi dan seterusnya. Soalannya jamaah, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, kemudian ada ilmu akhirat. Ilmu kalam belajar tentang ketuhanan. Ilmu fikih mengajari kita cara beribadah di dunia. Sehingga ahli-ahli ilmu fikih disebut ulama dunia. Bukan ulama su. Jangan salah. Ya, ulama dunia. Sebab seluruh ibadah ada di dalam dunia. Jangan berfikir di akhirat untuk beribadah. Tak ada lagi ibadah di akhirat. Nah, jamaah. Dan ahli ilmu kalam dan ahli ilmu fikih ini bertugas menjaga kita. Nah, tetapi Imam Ghazali menjelaskan ahli ilmu kalam, ahli ilmu fikih itu lebih rendah dari ahli ilmu akhirat. Jamaah. Orang tak akan bisa mengamalkan ilmu akhirat kalau dia tiada ilmu fikih. Tiada ilmu kalam. Tapi ada ilmu kalam, ada ilmu fikih, belum tentu dia mengamalkan akhirat. Persoalannya, ini panjang. Fa in qulta, jika engkau bertanya, Imam Ghazali mereka-reka, mungkin ada yang bertanya begini. Wahai Tuan Ghazali, faqad radatta. Tuan berkali-kali sudah menjelaskan haddal mutakallimi, batas ahli ilmu kalam. Ilmu kalam itulah yang kalau kita di sini itu mengaji sifat 20. Tuan berkali-kali menjelaskan bahwa batas ahli ilmu kalam itu adalah dia menjaga akidah, keyakinan orang awam dari kekacauan yang ditimbulkan oleh pelaku bid'ah dalam akidah. Ini saya sebahagian 1-2 contoh akidah yang bid'ah itu sudah saya sampaikan yang lalu. Berkali-kali Tuan sudah menjelaskan begitulah batas ahli ilmu kalam. Menjaga keyakinan orang awam dari kekacauan, dari bisikan, dari kekeliruan para pelaku bid'ah. Sebagaimana Tuan menjelaskan batas tugas kerja daripada para penjaga yang menjaga barang-barang orang yang menunaikan ibadah haji supaya tidak atau supaya selamat daripada pelaku begal. Begal orang Arab. Tahu kalian? Kira-kira begitulah Imam Ghazali sebut. Ini banyak nih.
Bid'ah-bid'ah dalam akidah ini, siapa yang menjaga kita? Itulah ahli ilmu kalam. Dijelaskan orang tu, ini akidah yang salah, ini akidah yang betul. Begitu. Dijaga orang tu akidah kita, persis seperti pengawal penjaga jamaah haji. Dijaganya kita supaya selamat barang-barang kita. Aqmishah tu barang-barang kita, apa-apa semua yang kita punya dari begal orang Arab. Kira-kira begitu. Ini belum ada pertanyaan jemaah. Ini belum baru mengilustrasikan saja. Waradat hadal faqih hifdzul qanun alladhi bi yakufu sultan syara ba'd ahli al-udwan an ba'd. Begitu juga wahai Tuan Ghazali, berkali-kali Tuan sudah menjelaskan batas ahli fikih. Tadi ahli kalam. Ahli kalam ini menjaga supaya tauhid kita jangan rusak. Jamaah, supaya tauhid kita jangan rusak. Itu tugas ahli kalam. Penting-pentinglah. Supaya selamat jamaah haji sampai ke tujuan, mestilah ada penjaga dia. Jamaah. Tapi penjaga dia, walau kita selamat daripada begalnya orang-orang Arab, kan penjaga itu belum tentu tunaikan ibadah haji. Ya, kira-kira begitu. Jamaah. Nah, berkali-kali Tuan menjelaskan batasan ahli fikih apa, atau tugas ahli fikih apa, atau kerja ahli fikih apa, yaitu menjaga undang-undang, menetapkan hukum-hukum. Hati-hati pakai kalimat ini dah hukum ni hukum Allah ini. Bagaimana kita tahu hukum Allah kalau tidak dijelaskan oleh ahli fikih? Jadi ahli fikih itulah yang menjelaskan ini hukum Allah, ini begini. Cuma ahli fikih ini kan manusia. Banyak manusia, banyak fikirannya kan tak sama. Kepala boleh sama hitam, fikiran manalah bisa sama. Jadi ahli fikih ini memahami ayat Quran, memahami hadis, ini hukumnya. Ahli fikih B pula memahami ayat Quran yang sama, hadis yang sama, begini hukumnya. Jamaah. Berkali-kali Tuan Ghazali menjelaskan bahawa batas tugas ahli fikih itu menjaga kanun, undang-undang, aturan yang dengan undang-undang itulah penguasa bisa mengendalikan kejahatan sebahagian musuh dari sebahagiannya. Istilah kata kalau macam kita, undang-undang itu jamaah, dengan undang-undang itulah pemerintah bekerja. Siapa yang menetapkan undang-undang itu? DPR. Kira-kira ahli fikihnya, kira-kira DPR-nya ahli fikih. Kira-kira begitu. Jadi oleh ahli fikih dijelaskan, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh. Dengan undang-undang, aturan ini, hukum-hukum ini, maka penguasa menerapkannya. Jangan buat tuh, itu haram. Ini. Jadi jamaah sebetulnya kalau ditengok, diperhatikan secara utuh ajaran Islam itu, penguasalah yang melaksanakan apa yang dijelaskan oleh ahli fikih. Mesti begitu. Jadi karena ahli-ahli fikih ini kan ulama, mana dia punya kuasa. Di situ orang minum khamar, datang ulama berhenti kalian. Tidak. Yang memberhentikan itu adalah penguasa. Ulama menjelaskan minum khamar hukumnya haram. Dalam sistem Islam pun begitu, tak boleh dia langsung berhenti kalian minum khamar. Tak bisa. Jemaah. Nah, jadi ahli fikih hifzil qanun, menjaga undang-undang, aturan, dia tetapkan. Ini haram. Cuma memang nanti kan ahli fikih itu berbeda-beda. Jamaah. Ini baik. Bagaimana ini Pak ahli fikih? Begini kata mereka. Maka penguasa menggunakan itu supaya yang ini jangan berkelahi sama sana, yang sana jangan berkelahi sama sana. Kalian kalau berkelahi, ini kena hukumnya begini, dan seterusnya jamaah. Kan begitu Tuan Ghazali jelaskan. Beginilah ahli ilmu kalam, beginilah ahli fikih. Wahatani rutbatani nazilat ila ilmiddin. Tetapi kedua-dua ini
Bila dibandingkan dengan ilmu agama, yang dimaksud ilmu agama oleh Imam Ghazali adalah ilmu akhirat, yang selamatkan kita di akhirat. Ini dua-duanya nazilatani, rendah. Jamaah. Ini dua-duanya rendah. Dan ulama umat yang masalahnya pula, kata Imam Ghazali, nanti ini saya mau jelaskan jamaah. Yang lalu sudah saya jelaskan. Ada ahli ilmu kalam tidak beragama Islam. Ada ahli ilmu fikih tidak beragama Islam. Bahkan ada non-muslim hafal Al-Quran. Orang kalau hanya berkutat pada ilmu kalam, mahir kali dalam sifat 20, mahir dalam fikih, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, berarti dia rendah berbanding ilmu agama. Jadi yang dimaksud ilmu agama oleh Imam Ghazali, ilmu yang selamatkan kita di akhirat sebab amal kita, bukan sebatas ilmu. Kiranya kita sudah dapat sekarang meraba-raba, melihat-lihat, mengagak-agak. Kenapa ya orang yang ngerti agama kok jahat juga, kok nakal juga? Iya, sebab itu sebatas ilmu. Sebab itu sebatas ilmu. Kalau dia sebatas ilmu, non-muslim pun mahir jamaah. Saya harus ajak kita untuk melihat kenyataan ini secara luas. Wah, masuk non-muslim mana ngerti hadis orang itu? Oh, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti jamaah. Kita Arab itu ngerti. Paham mereka itu jamaah, jangan dibilang tidak mengerti. Bahkan terkadang lebih mengerti mereka tentang agama ini dari kita. Sebab kita beragama warisan. Mereka beragama dari mengkaji. Jamaah. Nah, ini harap dipahamkan. Nah, dah ya. Ilmu kalam, kita sandingkan satu kelompok dia dengan ilmu fikih, baru ilmu agama. Yang dimaksud ilmu agama, tentulah ilmu-ilmu ini diamalkan, selamatkan akhirat. Cuma pula kata Imam Ghazali, kata pertanyaan tadi, kira Imam Ghazali membuat ilustrasi. Wa ulamaul ummatil masyhuruna bil fatihumul fuqaha wal mutakallimuna afdalul khalq 'inda Allah Ta'ala. Fa kaifa tanzilu darajatihim ila hadil manzilati safil idhaf ila ilmiddin. Wahai Tuan Ghazali, sedangkan mereka ini ulama-ulama umat ini, ulama ilmu kalam, ulama ilmu fikih ini ulama-ulama yang termasyhur dengan kelebihan mereka. Mereka fuqaha ahli fikih, mereka mutakallimun ahli ilmu kalam. Mereka lah makhluk Allah yang paling mulia. Ya, mereka jaga tauhid kita. Apalagi makin kebelakangan ini ilmu tauhid makin tak jelas. Orang makin tak bertauhid. Jamaah. Misal kata kalau kita tengok banyak ajaran-ajaran agama kita yang disimpangkan. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku Nabi. Di Indonesia kita ni, jamaah, ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku Nabi. Macam-macam. Sampai pula ada mengaku titisan Maryam, anaknya dia anggap titisan Nabi Allah Isa. Siapa yang menjaga itu? Supaya kita tidak terpengaruh yang jahat itu. Ilmu kalam. Ulama ahli ilmu kalam. Macam mana cara kita solat? Cara kita puasa? Cara kita zakat? Cara kita haji? Cara kita kurban? Kurban ini, kalau yang pergi Mekah, hajilah. Cara kita yang tidak pergi Mekah, kurban. Ibadah kurban ini ibadah tua. Sejak Nabi Ibrahim sudah ada. Jadi mestinya sudah selesai, tak ada lagi masalah. Tapi selalu aja ada pertanyaan. Ini macam mana apa? Siapa yang menjaga menjelaskan itu? Kalau tidak ahli ilmu fikih.
Tapi mengapa Tuhan pula mengatakan ahli ilmu kalam, ahli ilmu fikih, bahkan ilmu kalam itu sendiri, ilmu fikih itu sendiri, dia lebih rendah dari ilmu agama. Macam mana Tuhan merendahkan derajat mereka itu sampai sedemikian rendah berbanding ilmu agama? Padahal selama ini kita tahu ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu kalam adalah ilmu agama. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali di sini yang selamatkan kita di akhirat. Jamaah. Mengapa? Mengapa Tuhan sampai mengatakan begitu? Imam Ghazali jawab. Jawabannya boleh jadi tuntas hari Ahad ini, boleh jadi 2 kali pertemuan. Jamaah, sampai Ahad depan. Ya. Fa'lam anna man arafal haqqa birijali harafi matahatid dolali. Ini harap difahamkan. Yakinlah, kata Imam Ghazali. Anna bahwasanya man, siapa saja. Arafal haqqa birijal. Mengetahui, mengenal kebenaran melalui orang atau karena orang. Siapa saja yang tahu dia ini benar karena nengok orangnya. Ringkasnya, karena nengok siapa yang bilang, kalau bahasa Medan. Kalau yang bilang orang biasa-biasa, nggak terima. Kalau yang bilang orang hebat, terima. Kalau yang bilang orang miskin, nggak diterima. Kalau yang bilang orang kaya, diterima. Kalau yang bilang ustadznya biasa-biasa saja, nggak terima. Tapi kalau ustadznya sudah terkenal, se-Indonesia, seluar negeri, apalagi pakaiannya hebat, penampilannya hebat, rumahnya hebat, hartanya hebat, baru diterima. Kalau ustadz-ustadz yang di sudut-sudut kampung dia, tak diterimanya. Jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, mengapa pula begitu? Imam Ghazali kata, kalau siapapun yang mengenal kebenaran karena nengok orangnya, harofi matahatid dolali, dia akan terbingung-bingung di belantara kesesatan. Kesesatan. Dia akan terbingung. Karena dia terpesona kepada orang. Itu maka berkali-kali saya bilang, jangan terpesona kepada penampilan. Oh, dia ini hebat nih. Lama dia sekolah di Arab nih. Itu saya bilang, lamaan siapa? Dia apa unta? Bukan kita rendahkan orang yang lama sekolah di Arab. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Saya sudah mengingatkan kita. Jangankan kepada orang begini, kepada orang maksiat pun tak boleh kita rendahkan, kita hinakan. Oh, tapi dia ni dah doktor segala macam. Belum tentu. Itu kata Imam Ghazali. Karena itu, fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu in kunta salikan tariqal haqqi. Karena itu, kenalilah kebenaran itu sendiri. Kau pasti tahu siapa ahlinya. Jadi bukan kita fokus pada siapa yang mengatakan, tapi kita fokus kepada apa yang dikatakan. Kalau kau tengok itu, in kunta salikan thariqal haqqi, jika betullah engkau penempuh jalan kebenaran, maka yang kau tengok adalah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Karena itulah berkali-kali saya sampaikan, kita mengaji ilmu. Ini dia. Bahwa ada khilafiyah dalam fikih, ya. Begini. Buah pelir, tahu buah pelir hewan. Kalau kambing kurban, buah pelirnya yang mana tuh? Buah pelir yang mana kira-kira? Buah pelir hewan itu apa? Kambing. Misal katalah kambing. Terusnya pelirnya. Pelirnya itu kelaminnya itulah.
Apa hukum makan buah pelirnya? Bahkan sebelum lagi awak sebagai tukang sembelih, panitia kurban, udah ada yang bisik-bisik tu. Torpedonya akulah. Torpedonya. Sedangkan buah pelirnya itu dipersoalkan oleh para ulama. Apa hukum memakannya? Ada yang mengatakan haram karena jijik. Itu pula dimakan. Itu buah pelirnya. Apalagi pelirnya. Ada mengatakan boleh. Tengok jemaah. Ini. Mana yang betul? Kalau kita nengok siapa yang bilang, maka kita akan menjadi kata di bawah tempurung. Pokoknya ustaz aku bilang boleh. Ustaz kami bilang tak boleh. Kerana yang ditengoknya ustaznya. Yang ditengoknya ustaznya. Wah, ustaz kalian tu apa? Luyu-luyu. Ustaz kami lah, tengok. Terkenal dia. Bahkan sudah ceramah sampai ke mana-mana dia. Ustaz kalian tu paling di musola kalian aja. Hati-hati jemaah. Kita tak mengerti kerja Allah Ta'ala entah kepada siapa dititipkan ilmu itu. Ada berapa banyak orang-orang alim baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia tapi tidak termasyhur dia. Tidak terkenal dia. Jemaah, jangan sepele. Maka tengoklah kebenaran dari kebenaran itu. Bukan dari siapa yang mengatakannya. Apakah kalau dia raja, lantas yang keluar dari duburnya kita tampung? Kan tidak. Tapi walau dia seekor ayam yang keluar dari duburnya, kita tampung. Mahal pula sekarang. Berapa satu butir telur? 2.000. Kasih tahu sama anak gadis kita, sama cucu perempuan kita. Kalau nikah, minta mahar 10 pasang ayam. Usah lagi sibuk minta Quran. Untuk apa Quran? Orang ada Quran awak di rumah. Minta pula seperangkat alat solat. Untuk apa tak solat selama ini? Minta 10 pasang ayam. Mahar itu punya suami, punya istri. Punya istri. 10 pasang dia bertelur sehari 10. Dah 25.000. 2.000 ya? Kita tolak berapa ke kedai? Katalah 1.500. 10 butir sehari. 15.000. Dah sekilo beras. Sebulan? Dah berapa dia? 500 juta. Kita sebagai isteri di rumah sambil duduk-duduk, sambil gosok-gosok, sambil nyuci-nyuci, sebulan dapat 500 juta. Kan, tapi tak adalah foto-foto tu ya. Waktu nikah, foto. Mahar kami ayam. Kan enggak gengsi, tapi duitnya. Kadang, bukan aku bilang salah minta Quran, minta ini. Tak ada yang salah itu. Cuma, kita harus berfaham jemaah. Jadi bila satu masa datang puasa Allah Ta'ala, suami kita sulit memberikan duit kerana ada hal, ada kita dah. Usah risau bang, ini ada nih, duit telur ayam. Tapi kan duit kau itu, bukan duit aku. Itu ayam, tak apa, tak ada masalah. Ayo, yang penting rumah kita ni jalan. Abang makan, awak makan, anak kita makan. Sudah jemaah. Tapi kalau seperangkat alat solat dia, apa yang mau dijual? Inilah mahar kami seperangkat alat solat, tolonglah beli. Kami pun ada telekung di rumah. Maksud saya, tengoklah kebenaran itu bukan dari siapa yang bilang, tapi dari apa yang dibilang. Untuk itulah saya mengajak kita, mengajarkan kepada kita, ini ilmunya, ini. Siapapun yang bilang, kalau dia bilang buah pelir hewan haram, itu betul. Siapapun yang bilang, kalau dia bilang buah pelir hewan itu halal, itu juga betul. Tinjauannya, mengapa dia bilang haram? Karena ini keji. Yang satu mengatakan, mengapa dia bilang ini halal? Karena hewan halal. Seperti kotoran ikan. Najis tidak?
najis. Nah, kesudahan air akuarium, najis. Jadi waktu membersihkannya, bercecer, kan tak mungkin tak bercecer air itu. Wah, bernajis lah ini semua. Itulah paham dia. Kesudahan mau sholat payah kali awak rasa bang, gara-gara ikan abang salah pelihara lagi nih. Jual aja. Kau ini kesenangan aku, kau larang, udah berkelahi. Gara-gara itu. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami katakan kotoran ikan suci. Sebab ikan benda halal. Ikan bukan boleh dimakan tanpa sembelih. Boleh? Ya memanglah pula tanpa sembelih. Kalau sempat sembelih, hajatlah makan ikan teri. Mau sembelih. Tapi Imam Nawawi katakan, walau hewannya halal, kotorannya najis. Karena dia kotoran. Kotoran najis. Jadi Imam Nawawi katakan dia najis. Imam Ibnu Hajar kata dia suci. Dia mah kotoran ikan. Jangan teruskan ke kotoran kambing, kotoran seterusnya. Karena ikan itu binatang seperti belalang, jamaah, seperti belalang. Dia halal kita makan. Belalang besar-besar itu jamaah, ya. Ikan belalang itu halal, tak perlu disembelih. Sehingga kotorannya pun suci. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Nawawi kata tidak, tetap najis. Nah, si laki pegang Imam Ibnu Hajar, si suami pegang Imam Nawawi. Oh, yang betul Imam Nawawi lah. Dia ulama hebat. Oh, yang betul Imam Ibnu Hajar. Kurang apa ulamanya? Inilah resikonya kalau kita nengok siapa yang bilang. Maka disebutin annaman arafal haqqa birijali harf matahati dalal. Siapapun yang mengetahui yang benar atau yang mengetahui kebenaran sebab nengok orangnya, dia akan bingung-bingung, dia akan melangah melongo di belantara kesesatan. Maka tengok apa dia. Oh, yang bilang suci begini. Oh, yang bilang najis begini. Jadi ikut yang mana? Awak selama ini ikut yang najis. Itulah dia. Cuma masalahnya laki awak pelihara ikan. Dia ngaji juga. Dia ikut yang suci. Kalau tetap awak ikut yang najis, payah kalilah jinjit-jinjit di rumah kami ini. Kena air najis, air najis, air najis, tetesan daripada air akuarium dia. Saat itu bolehlah kita ikut yang mengatakan dia suci. Boleh gitu Pak? Boleh. Ya pindah-pindah boleh. Pindah rumah boleh. Kata. Apa ini masalah dia? Syaratnya cuma satu. Ngaji. Oh, ya, ya. Kan aman dia jamaah. So, kalau kita nengok siapa yang bilang, itulah macam sekarang. Kesudahan orang bukan bela ajaran agama, tapi bela siapa yang bilang. Ini berbahayanya jamaah. Maka kita jelaskan begini. Macam ini jamaah. Sentuhan suami istri batal tak wudu? Batal. Istrinya, ini saya jumpa, ini jamaah saya satu waktu jamaah. Walaupun ini akan direkamkan, akan saya sampaikan di media sosial, jamaah tak apa, ini untuk ilmu. Istri dia al-wasliyah. Al-wasliyah itu berfaham suami istri sentuhan batal wudu. Suami dia Muhammadiyah. Yang bersentuhan tak batal wudu. Sekali waktu saya diajak makan ke rumah orang tuh. Ya sambil cerita-cerita seluruh. Lu Ustaz, abang Nihal. Nanti mau pergi cium nyawa, kena batal wudu. Ya elok lah tuh. Aku bilang, apa masalah? Itu dia batal-batal wudu katanya. Semana nih? Jemaah. Mana yang betul antara dua? Coba. Yang Muhammadiyah berfaham. Ayatnya sama.
Ayatnya sama. Al-Maidah itu jamaah. Kalimatnya sama. La, bismillahirrahmanirrahim. Au lamastumun nisa. Atau kalian bersentuh dengan istri. Nah, istri. Nah, perempuan masuklah itu jamaah. Karena perempuan belum tentu istri. Istri perempuan. Jadi perempuan masuk secara umum. Jamaah. Bersentuh. Ayatnya sama. Tapi Muhammadiyah berfaham dari pemahaman Imam Abu Hanifah. Dan mereka melihat hadis-hadis, menurut mereka maksud sentuh di situ adalah bersetubuh. Barulah batal. Jadi kalau sentuh-sentuh saja, tak batal. Selain mazhab Imam Abu Hanifah, diantaranya mazhab Imam Syafi'i, itulah pedoman al-wasliyah. Oh, betul. Tetapi baca ayat itu, membaca ayat itu, ada bacaan itu kiroat, atau kiroat. Kiroat itu kan ada macam-macam. Ayat itu memang lamastum, panjang. Memanglah kalau dibaca panjang, dia itu artinya bersetubuh, baru batal. Jadi kalau tak bersetubuh, tak batal. Klik betul. Tapi ada juga cara membaca ayat itu, au lamastum. Bukan lamastum. Tapi lamastum. Pendek. Kalau pendek, maknanya sentuh. Andailah kita hanya berfaham maksudnya adalah setubuh, macam mana cara baca yang lamastum? Itu qiraat jamaah. Sebab kalau dibaca lamastum, maknanya sentuh. Mempertimbangkan ada qiraat yang dibenarkan Rasulullah membacanya pendek, lamastumun nisa, maka madhab Imam Syafi'i berfaham sentuh. Jadi bukan karena Al-Wasliyah, bukan karena Muhammadiyah, bukan karena Imam Abu Hanifah, bukan karena Imam Syafi'i, tapi memang karena kebenaran itu begitu, difahami berbeda. Jadi dua-dua sama-sama betul. Nah, tinggal lagi, mungkin suaminya suka seloro. Jadi diseloro-selorokan lah bininya. Mau kerja dia, ciumnya bininya. Biar keberuduk lagi kau. Padahal bagi suami, tak batal. Awak kesudahan. Begitu. Kira-kira begitu jemaah. Jadi bukan karena Imam Syafi'i, bukan karena Imam Abu Hanifah, bukan karena Al-Wasliyah, bukan karena Muhammadiyah, bukan. Tapi kebenaran tuh kita tengok, oh ayat Qur'annya begini, cara bacanya begini, pemahamannya begini. Jadi kita tak berkelahi. Kalau kita hanya tengok kepada orangnya saja, Imam Abu Hanifah saja, Imam Syafi'i saja, Al-Wasliyah saja, Muhammadiyah saja, itulah nanti yang berkelahi. Seakan-akan Muhammadiyah, Al-Wasliyah jadi agama. Seakan-akan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Nabi. Seakan-akan. Padahal kalau kita tak beriman kepada Imam Syafi'i, kan tak ada masalah. Bukan saya hinakan. Kita kan tak dituntut beriman kepada Imam Abu Hanifah. Kita hanya dituntut beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gitu jamaah, yang sikit itu. Anaman arafal haqqa birijali harafi matahatid dolai. Siapapun yang mengetahui, mengenal kebenaran sebab nengok seseorang, sesungguhnya dia akan bengang-bengong, akan pelangah-pelongoh di belantara kesesatan. Boleh fanatik? Boleh. Pada agama. Bukan pada organisasi, bukan pada seorang ulama, bukan. Ulama bisa salah? Bisa? Bisa lah. Sampai Imam Ghazali nanti sebut ada ulama, agama bisa salah? Tak bisa. Yang bisa salah itu pemahaman kita kepada agama. Seperti adat yang dianggap agama.
oleh sebahagian masyarakat kalau mau tunaikan ibadah haji 40 hari sebelum kau pergi jangan kau keluar dari rumah. Ada begitu? Kesudahan di rumah 40 hari. Itu adat. Kita tak salahkan adat. Adat. Jangan pandang itu sebagai agama. Tahu-tahu dipandang adat itu sebagai agama. Oh, tampil ahli fikih. Jelaskan itu. Nah, jangan dilarang. Tak boleh lakukan. Ini. Nah, tidak. Yang berhak menghentikan itu penguasa. Jangan dilarang. Tinggal dijelaskan. Oh, itu adat. Bukan agama. Sehingga kalau dikerjakan pun, selama tidak kita yakini agama, kalau mau buat, buat. Asal jangan diyakini itu sebagai agama, ada mistik-mistik. Kalau tak mau buat pun, apa? Itu tak ada masalah. Itu bukan agama. Begitu. Jamaah dia mesti tampil. Itu sikit tu penting kalimat tu. Sehingga kata Imam Ghazali, fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka kau akan mengenal siapa yang mengawal kebenaran itu. Kebenaran itu maka saya sampaikan untuk kita ngaji. Wa in qani'ta bit taqlid wan nadhi ila mashtahara min dalil fadl bainan nas fala taqu an sahabati ulu mansibihim. Tak betul kau cakap betul. Kita tengoklah siapa orangnya. Kalau dia alim, hebat, besar, baru betul. Tengok. Wa in qani'ta. Jika engkau mencukupkan dirimu bitaqlidi wan nadhari, hanya mengikuti, memperhatikan kemasyhuran seseorang yang menunjukkan dia lebih di antara orang lain. Kalau hanya kau fokus kepada ketenaran, kemasyhuran, kehebatan, keterkenalan seseorang di masyarakat, itulah yang menjadi fokus kau, bahwa siapa yang tenar, yang terkenal, yang hebat, yang termasyhur, dia yang lebih, dia yang benar. Tengok. Falataful anis sahabati wa ului mansibihim. Jangan lalai kau. Coba kau pelajari sahabat-sahabat Nabi. Coba kau tengok betapa tinggi derajat mereka. Coba kau tengok. Faqad ajma'al ladina aradta bidzikrihim ala taqaddumihim. Sedangkan ahli ilmu kalam, ahli fikih, orang yang kau jelaskan itu, semua mereka sepakat bahwa para sahabat lebih utama dari yang bukan sahabat. Jangan lupa jemaah. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Kalau secara lidah Arab, sahabat, tabi'un, tabi'in. Jemaah. Kalau cara lidah kita Indonesia, sahabat, tabi'in. Semua mereka sepakat. Yang kau hebat kali menengok ulama ahli kalam, ahli fikih tadi itu, orang itu semua sepakat. Betapa sahabat taqaddum. Sahabat itu menjadi pemuka, mendahului kita, lebih maju, lebih utama dari semuanya. Wa annahum la yudraku fid dini sya'uhum. Tidak seorang pun sahabat itu dalam urusan agama ada motif pribadi. Nggak ada. Orang tuh nggak ada keinginan, tujuan pribadi. Nggak ada jamaah. Saya belum tentu. Saya boleh jadi saja bekerja di agamanya ada motif pribadi. Sahabat ada. Wala yushakku hubaruhum. Bahkan ibarat kata debu. Andai katalah sahabat-sahabat itu bagaikan debu, debu mereka pun tak bisa dihancurkan. Jamaah. Wala yushakku hubaruhum. Dan tidak dihancurkan debu mereka. Andai kata, peran sahabat itu kecil kali, itu macam debu. Tak ada bisa dihancurkan. Jamaah. Semua sepakat. Tapi, kata Imam Ghazali, walam yakun taqaddum bil kalam wal fiqh. Sahabat maju, sahabat terkemuka, mereka menjadi pemuka, bukan sebab mereka ahli ilmu kalam.
Bukan sebab mereka ahli ilmu fikih, bal bi'ilmil akhirati wa suluki tariqiha. Sebab mereka paham ilmu akhirat dan mereka menempuh jalannya. Maka nanti secara ilmu ada sahabat itu yang ilmunya lebih rendah dari ulama-ulama yang kita kenal. Misal kata Imam Abu Hanifah, Imam ini, dan seterusnya. Karena tidak semua sahabat itu ulama. Ada sahabat itu orang biasa. Jadi mereka tidak mengajar jamaah. Memang adalah sahabat itu yang alim-alim. Karena ilmu tabi'in dari sahabat. Ilmu tabi'in dari tabi'in. Ilmu kita dari ulama terus sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Itulah yang disebut sanad. Tak akan mungkin kita bisa tahu agama ini tanpa diajarkan oleh sahabat. Tapi tidak semua sahabat itu ulama. Jamaah, tidak semua. Hanya kata Imam Ghazali, semua sahabat itu mereka menjadi terkemuka, mereka menjadi maju sebab menempuh ilmu akhirat. Makanya sahabat itu jamaah, Bu, anak ibu yang ibu kirimkan perang sama Rasulullah mati udah dia. Ini bawa satu lagi. Dah, lapor lagi oleh sahabat. Anak ibu yang ibu kirimkan tadi membela Rasulullah, mati dia udah. Ini satu lagi kirim. Sampai habis. Tak ada nangis dia jemaah. Tak ada nangis. Tak ada nangis dia. Balik ke sahabat tadi. Tak ada nangis dia. Tak ada nangis. Habis seingatku dalam hadis 3 atau 4 anaknya. Datang lagi sahabat. Anak kau tu mati. Baru nangis dia. Baru nangis dia. Ditanya sama sahabat. Heran aku nengok kau. Tadi dikabari anak kau mati, kau tak ada nangis, kau kirim lagi. Kau kirim, udah habis semua anak, baru kau nangis. Kenapa begitu? Tadi, waktu kau kabari anakku nangis, ku kirim lagi, masih ada yang bela Rasulullah. Mati lagi, ku kirim lagi. Ada yang andalkan membela Rasulullah. Sekarang anakku mati semua. Siapa yang membela Rasulullah? Tengok jamaah. Kecintaan dia kepada Rasulullah. Bukan dia ahli ilmu kalam. Bukan dia ahli ilmu fikih. Tapi dia menempuh jalan akhirat. Itu jugalah kadang-kadang kita tengok di masyarakat. Secara ilmu awak tengok. Awak ni, mana orang biasa. Orang biasa. Tapi bukan main ke agama ni jamaah. Padahal dia orang biasa. Bukan main mengurus agama ni. Kira-kira begitu. Saya rasa ada orang begini. Nah, biasa aja ilmu dia. Tapi luar biasa kecintaan dia kepada agama ini. Jamaah. Luar biasa. Mengurus agama. Padahal kalau ilmu awak tengok, biasa. Tak, bukan dia muallim, muallimah, ustaz, ustazah. Bukan orang biasa. Tapi kalau dia mengurus agama ni, hebat. Jamaah. Itu yang dimaksud Imam Ghazali. Hati-hati, jangan terpesona nengok siapa, tapi apa, jamaah, ya, kepada apa, bukan kepada siapa. Wa ma fadala Abu Bakrin radhiyallahu anhu nasa bi kasrati salatin wala bi kasrati siyamin wala bi kasrati riwayatin wa fatwa wa kalamin walakin bi syai'in waqara fi sadrihi kama syahida lahu sayyidul bashari salawatullah alaihi. Perhatikan ini. Kira-kira begitu Imam Ghazali mau menjelaskan pertanyaan kita tadi. Sahabat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidaklah lebih banyak solatnya berbanding orang lain. Tidaklah lebih banyak puasanya berbanding orang lain. Tidaklah banyak hadis yang kita dapat dari Khalifah Abu Bakar berbanding Abu Hurairah. Tidaklah banyak fatwa-fatwa hukum agama. Tidak banyak pendapat yang kita ketahui daripada Abu Bakar. Tetapi yang membuat dia lebih dari kita semua adalah iman yang tertanam kuat di dalam dadanya.
sebagaimana itu disaksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah, kita belum dapat riwayat berapa rakaat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu salat sehari semalam. Belum kita dapat sampai sekarang. Saya tak tahu jamaah. Kalau ada yang tahu kabari. Tapi Rabi'atul Adawiyah kita dapat riwayat sehari semalam solat sunatnya 1000 rakaat. Nah, kita dapat riwayat Imam Malik 800 rakaat. Nah, mungkin riwayat ini bisa yang mengatakan, ada nanti yang mengatakan tak betul, seterusnya bisa saja jamaah. Tapi tak kita dapatkan. Lantas apa yang membuat lebih Abu Bakar? Woi, Pak Bakar, kira-kira gitu kalau bahasa kita. Tuh kawan kau tuh ngaco dah. Ini cakap saya berikutnya kalau betul-betul begini tak sopan jamaah. Ini kan ilustrasi cerita saja kira-kira, jangan ditiru ya. Itu kawan kau si Muhammad tuh. Dah pula dia bilang dia baru pulang dari Palestina. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Siapa yang bilang? Itu Muhammad kawan kau tuh. Tadi malam dia pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa, jamaah. Habis itu ke langit pula dia kata. Habis itu turun, pagi ini dah di sini dia. Kan? Kalau dia yang bilang, apapun dibilangnya, ku betul kan? Sejak itu beliau dapat gelar Siddiq, jujur. Rasulullah menyaksikan itu. Itulah kalau dalam kitab Arab itu, walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Khalifah Abu Bakar lebih dari orang lain sebab sesuatu waqara yang tertancap kuat fi sadrihi, di dalam dadanya. Itulah iman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukan dia ahli ilmu kalam, bukan dia ahli ilmu fikih, bukan. Tapi taqaddum mereka sebab menempuh jalan akhirat. Nah, kita teruskan. Falyakun harsuka fi talabi dzalika sirri. Ayo, tumpahkan kesungguhanmu. Kalau bahasa sebenar itu harsun itu tamak. Tumpahkan seluruh usahamu untuk mempelajari rahasia ini. Kalau bahasa singkatnya kita, iman. Jadi begitulah Khalifah Abu Bakar. Macam orang tua-tua dah paham dia hidup ni mati. Khalifah Abu Bakar dah paham dia agama ni iman kepada Rasulullah, tak ada lain. Sehingga ketika Rasulullah katakan kita mau perang ni perlu dana, apa yang kau sumbangkan ya Abu Bakar? Seluruh hartaku ya Rasulullah, habis untuk agama. Kena dah nampak dia hakikat. Macam kita yang tua-tua ni udah faham hakikat hidup ni mati, kan tak terfikir lagi mau beli legging. Legging kata bahasa kita. Dia tak terfikir lagi yang lain-lain tu. Yang terfikir balsam, minyak angin. Kalau cara dulu koyok. Kalau cara kita tu tadi. Belum lagi pula. Ya macam-macam lah jemaah. Saya mau mengajak kita melalui perbandingan ini melihat mengapa sahabat itu maju lebih dahulu dari kita. Sebab mereka sudah mendapatkan hakikat agama ini iman, tak ada yang lain. Itu maka ada persoalan pada saya, pada kita. Karena iman kita kurang. Jadi terus begitu jamaah. Dan kau perhatikan kata Imam Ghazali. Falyakun harsuka fi talabi dzalika sirri. Maka jadikanlah perhatianmu, tamamu, lobamu, kesungguhanmu untuk mengetahui rahasia akhirat itu. Mengapa? Fahuwal jauharun nafisu wad durul maknun. Dialah permata berharga, mutu manikam yang tersimpan. Wa an kama taqabaqa aksarun nasi ala tafkhimi wa ta'dhimi li asbabin wa dawin itu tafsiluha. Tinggalkan dirimu dari apa saja yang diagungkan, yang dihebatkan oleh seluruh manusia ini.
selama itu bukan jalan menempuh akhirat. Tinggalkan itu semua. Ingatlah, kata Imam Ghazali, Rasulullah kubido, sudah diambil oleh Allah Ta'ala, meninggalkan ribuan sahabat. Mereka semua para sahabat itu adalah ulama'u billah, para ulama di jalan Allah. Rasulullah puji mereka. Rasulullah puji mereka. Tapi sepanjang agama ini kita pelajari, kata Imam Ghazali, tak ada satupun mereka yang kita perhatikan ahli dalam ilmu tauhid. Bukan bertauhid. Bedakan itu cakapku. Lam yakun fihim ahadun yuhsinu sun'atal kalam. Lam yakun fihim ahadun yuhsinu sun'atal kalam. Tidak diketahui, tiada satu pun di antara mereka yang bagus dalam cakap-cakap ilmu kalam. Tak ada kita ketahui itu. Dalam ilmu tauhid tak ada. Bukan berarti tidak bertauhid. Walam yunassib nafsahu lil fatwa minhum ahadun illa bid'ata asyara rajulan. Tak satu pun mereka memandang dirinya berhak untuk menyampaikan fatwa, kecuali hanya beberapa belas orang saja. Sehingga nanti ada sahabat, satu alinea lagi jamaah, kena ada kata-kata fatwa. Sehingga di antara mereka, contohnya Khalifah Umar bin Khattab, kalau ditanya masalah hukum, idza su'ila anil fatwa, kalau ditanya masalah hukum, dia bilang sama yang nanya, idhab ila hadal amir taqallada umur an-nasi wada'ha fi unuqi. Pergi kau kepada bapak yang menjadi penguasa daerah ini, bapak yang menjadi mungkin tah kepling, tah lurah, tah caman, tah bupati, tah wali kota, tah gubernur, tah presiden, tah perdana menteri, tah ratu. Kau tanya sama dia. Sebab dia yang bertanggung jawab mengurus urusan orang. Kau letakkan pertanyaan kau tu di tengkuk dia. Biar dia yang jawab. Aku tak berani. Isyaratan ila anal fatwa fil qadaya wal ahkami min tawadun wilayah sultan. Ini sebagai isyarat bahwa berfatwa dalam kaitan berbagai masalah dan hukum itu adalah akibat orang punya kuasa. Jamaah. Itu maka kadang saya selalu kalau ditanya orang, datang juga pertanyaan itu persoalan nikah kawin jamaah, datang juga, saya jawabkan secara hukum. Saya jawab, itu tanggung jawab moral. Tetapi yang jauh lebih baik, datanglah kepada kuat. Sehingga kalau dia bilang, ya tapi begini Pak, begini. Baik, pergilah ke kuat. Apapun jawaban saya, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Tapi secara negara, itu tak punya kekuatan. Pergilah ke kuat. Apapun kata Pak Kuah, itu agama kata benar, kekuasaan pun kata benar. Tengok jamaah Imam Ghazali. Tidak menyepelekan kekuasaan. Sudah ada bahagian-bahagiannya. Nah, jadi jamaah yang dikasih oleh Allah Ta'ala, ini akan panjang lagi nih. Nah, tidaklah pula kita teruskan pagi ini jamaah, ini akan panjang lagi. Mungkin dalam ahad depan, tapi setidaknya kita jangan salah faham. Kalau gitu tak penting ilmu tauhid. Lah, kalau pemahaman kita dalam agama nggak betul, siapa yang meluruskan? Siapa yang menjaga? Nggak penting ilmu fikih. Ya, siapa yang mengajari kita? Penting. Cuma jangan keliru. Statusnya di bawah ilmu yang menyelamatkan akhirat. Jadi, dan berapa banyak ini jemaah? Belum tentu ulama itu lebih tinggi surganya daripada orang awam yang mengamalkan agama. Belum tentu. Belum tentu. Jadi saya waktu di Al-Qismul Ali dulu, guru bilang, karena ini baik saya sebut nama jamaah, Muallim Ali Mansur. Muallim Ali Mansur ini kecil orangnya. Kecilnya mah. Tapi membacanya luar biasa. Kecil kali. Apa kata dia? Kalian ni hati-hati. Belum tentu kalian lebih dulu masuk surga dari murid kalian nanti. Kira-kira begitu jamaah. Mungkin tak tepat bahasa saya, tapi itulah intinya.
Ya pula kata. Karena umumnya anak-anak yang Kismohali itu umumnya lah. Kalau tamat dia mengajar, memberi pengajian. Iya pula saya pikir. Dengan awak belajar bahasa, iya, jamaah. Belum tentu. Jadi maksud saya mau hati-hati. Bukan kita sepelekan ahli ilmu kalam. Bukan kita sepelekan ahli ilmu fikih. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi lebihlah orang yang menempuh jalan akhirat. Nanti ada yang bantah saya. Macam mana kita tahu jalan akhirat kalau tak mengaji? Kan ilmu dulu. Oh, itu dah betul lah pula. Adalah ilmu kita jemaah. Adalah ilmu kita. Barulah bisa kita tempuh. Tapi tinggi pun ilmu kita, pengamalan. Dan kita memanglah secara sejarah tak kita dapati ada kabar bahawa sahabat Nabi semuanya ahli ilmu. Paling hanya beberapa belas orang saja, kata Imam Ghazali. Akan datang jamaah, kita cerita, di kitab saya ini sikit lagi nih. Satu alinea lagi, boleh ya? Satu alinea lagi jamaah. Ketika Khalifah Umar meninggal, Abdullah bin Mas'ud bilang, tengok, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama sahabat. Abdullah bin Mas'ud ulama, Hudzaifah Al-Yamani termasuk ulama, dan Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, pendek, kecil jemaah, tapi dia alim. Apa kata dia begitu Khalifah Umar meninggal? Mata tis'atu a'syarin ilmi. Mati pula lah 90% ilmu. Tengok tu jemaah. Mungkin di situ 9/10. 90/10 kan 90%. Jemaah. Memang Abdullah bin Mas'ud mengatakan 9/10. Matilah sudah 90% ilmu. Fakilalah, sahabat yang lain tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ataqulu dzalika wa fina jillatus sahabat. Kau bilang kayak gitu, padahal di tengah-tengah kita masih banyak sahabat yang hebat-hebat lagi. Jawab Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau kita mengatakan sesuatu mesti bertanggung jawab nih jemaah. Lastu uridu ilmal fatwa wal ahkam. Bukan yang kumaksud ilmu dalam pengertian menjawab fatwa orang, pertanyaan orang sehingga kita menjawab, itu disebut fatwa. Bukan ilmu yang dalam kaitan dengan fatwa, bukan ilmu dalam kaitan hukum hakam, bukan itu. Innama uridul ilma billahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kumaksud adalah ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana tu Pak ilmu mengenal Allah Ta'ala? Saya jawab. Pernah tidak kita sepanjang hayat kita, waktu solat tu rasa enak? Mungkin dapat sekali-sekali. Itulah kira-kira yang dimaksud ilmu mengenal Allah. Pernah nggak kita rasa puasa? Macam tak puasa, enak aja gitu. Buka pun terheran awak, udah buka. Pernah tidak waktu baca Quran, padahal kita tidak mengerti artinya. Tapi kok sedap aja jamaah. Pernah tidak? Itulah kira-kira. Kalau mau dibuat bisa. Itulah dalam bahasa seluruh, tapi mungkin saya salah, benar saya tak tahulah jamaah. Kadang kita pas sakit, rasa dekat kali dengan Tuhan. Pas tanah kita mau dijual, dah 5 tahun tak laku-laku. Rasa dekat kali ke Tuhan. Anak cucu awak mau masuk kerja, rasa dekat kali ke Tuhan. Begitu sehat? Begitu tanah laku dah? Begitu anak dah, cucu dah kerja segala, cemana rasa dekat kita ke Tuhan tadi? Kira-kira begitu ingin kita memahami, ingin saya menjelaskan kepada kita, yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, yang aku maksud adalah ilmu tentang Allah. Itu dijawab ujung daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa di terjemahan situ? Sesungguhnya yang aku maksud adalah ilmu mengenal Allah. Apa di terjemahan situ? Cak, mari saya jom. Mungkin begitulah kurang-kurang. Macam mana maksudnya ilmu tentang Allah? Mudah. Itulah macam kita pernah solat rasa dekat.
Payah juga itu. Contohnya, kalau pas kita sakit, pas kita perlu sesuatu, rasa tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Kira-kira begitulah yang dimaksud. Jadi bukan semuanya kita yakin Allah tu ada, Allah tu satu, Allah tu kuasa. Tapi waktu sholat, kuasa mana? Uang apa Allah? Waktu puasa, waktu buka puasa, kuasa mana? Bukaan atau Allah Ta'ala? Waktu ada harta, kuasa mana? Allah apa harta? Mungkin. Mungkin. Jadi rasa yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah macam perasaan kita waktu ibadah itu rasa dekat dengan Allah. Begitulah cara saya menjelaskan untuk kita. Itu nanti namanya mukasyafah. Nah, jamaah mukasyafah itu namanya ya. Akan datang kita bincang lebih jauh jamaah. Afataro annahu arada sun'atal kalim wal jadid. Apakah kau pikir yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud dengan meninggalnya Khalifah Umar habislah 90% itu? Apa kau pikir maksudnya ilmu tentang ilmu kalam, ilmu debat-debat, ilmu diskusi segala macam? Apa macam gitu? Kira-kira gitu Imam Ghazali jelaskan nanti sama kita jamaah. Jadi bukanlah maksud penjelasan pagi ini kita mau sepele kepada ilmu kalam, kepada ilmu fikih. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi penjaga, pengaman, pengawal jamaah haji belum tentu tunaikan ibadah haji. Luaskan pemahaman kita. Itulah akan kita bincang dalam hari Ahad akan datang. Hari Ahad akan datang. Jadi jangan kau pikir ilmu yang dibawa mati Khalifah Umar itu seperti yang kau pahami ilmu kalam. Tidak. Ilmu tentang Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud. Untuk mendekatkan faham, tadi sudah saya jelaskan. Supaya lebih mudah, coba. Kita sedang sakit, sedang sehat, sedang ada duit, sedang tak ada duit, sedang ada perlu, tak ada perlu ke Allah Ta'ala menurut kita. Mana lebih dekat kepada Allah? Dekat itulah, kira-kira begitulah yang ada pada Khalifah Umar bin Khattab. Untuk kita pahami, tentu beliau lebihlah dari itu lagi. Tak akan mungkin sama dengan kita. Sedangkan iblis takut sama beliau. Jangan salah. Tak penting fikih, tak penting ilmu kalam. Tak begitu. Semuanya penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.